welcome back to Farah HP Channel. Yuk guys, tonton video ini sampai akhir ya. Dan jangan lupa buat kalian yang belum klik tombol merah, langsung aja klik tombol merah, subscribe, dan nyalakan loncengnya ya. Enjoy this video. Assalamualaikum guys, kita kembali lagi di Farah HP Channel. Kali ini Farah HP sedang berada di sebuah rumah usaha miliknya Mas Indra. Nah, ini lulusan teknologi hasil pertanian UNS, sekarang menggeluti usaha lebah non sengat yang dulunya itu pegawai bank, kemudian keluar dan menggeluti usaha ini. Untuk lebih jelasnya mari kita lanjutkan kepada Mas Indra sendiri ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Farid Indra Gunawan. Saya tinggal di Klaten dan saya adalah mantan pegawai bank, yaitu lebih jelasnya bank di Jakarta atau bank pemerintah BPD DKI Jakarta. Dan 5 tahun saya di bank, kemudian saya resign, saya pulang kampung dan menggeluti usaha perlebahan non sengat, khususnya lebah kelanceng. Ya, lebah kelanceng ini kenapa menjadi lebah unggulan? Itu lebah kelanceng menjadi unggulan karena tidak menyengat, habis itu mudah dipelihara. Dipelihara oleh siapa saja, kita bisa panen madu kapan saja dan sesuai dengan keinginan kita dan asli. Terdiri dari dua di dunia ini, ada lebah sengat dan non sengat. Lebah sengat itu terdiri dari berbagai macam, yaitu Apis dorsata, Apis mellifera, Apis cerana, dan Apis florea. Dan kalau yang sengat itu kenapa tidak mudah dipelihara? Karena bersengat dan harus orang-orang profesional. Tapi kalau yang lebah non sengat, ini ada 200 jenis di Indonesia. Salah satunya adalah Tetragonula laevisep. Tetragonula laevisep ini mudah beradaptasi dimanapun. Dan ini adalah berbagai macam jenis lebah. Salah satu lebah unggulannya di Pulau Jawa ini adalah Tetragonula laevisep. Seharusnya seperti ini guys, lebah, penampakan lebahnya. Ya. Oh iya, kecil-kecil gitu ya? Ya. Jadi saya 5 tahun di bank menggeluti perbankan, tapi saya kok kayak tidak menikmati. Saya lebih enjoy untuk berbisnis atau budidaya lebah yang berkaitan dengan pertanian. Nah, ini adalah bentuk sarangnya. Bentuk sarangnya ini dia ada telur muda yang hitam itu, habis itu telur setengah tua. Ini adalah anak-anakan yang sudah menetas, dan ini ada sedikit madu, dan di sini ada gate atau gerbang. Jadi setiap lebah ini punya tugas masing-masing guys. Tugasnya adalah ada yang lebah bertugas bersih-bersih kotoran lebah dan sterilisasi. Ada yang bertugas untuk menjaga gerbang. Habis itu ada yang bertugas membuat sel-sel telur serta membangun propolis, yang bertugas menjadi arsitek. Jadi dalam sarang ini disebut koloni atau satu koloni lebah terdiri dari apa? Terdiri dari ratu dan anak buah lebah pekerja dan lebah drone atau yang mencari nektar. Kalau kita budidaya lebah cukup ditaruh di teras atau di dekat pepohonan pakan lebah, karena pakannya itu berbagai macam guys, bisa radiusnya bisa sampai 250 meter untuk mencari makanan. Berarti makanannya termasuk daun-daunan ini ya? Iya benar, jadi pepohonan yang berbunga, atau kita bisa lihat di situ ada karsen, talok. Di situ ada AMP atau air mata pengantin yang merambat, euphorbia, ya. Dan berbagai macam bunga lain, termasuk di bunga-bunga tetangga atau bunga-bunga milik tetangga. Jadi lebah itu tidak hanya sobo di pekarangan sendiri, tapi di pekarangan tetangga juga. Tidak mengganggu tetangga dan tidak menyengat tetangga, tapi didiamkan saja menghasilkan madu guys. Di sini perawatannya cukup mudah, perawatannya cukup kita hindarkan dari hama utama yaitu semut, dengan cara mengasih oli bekas di kaki-kaki taraan. Kalau latar belakang dari saya beternak lebah ini, pertama saya berburu lebah di Merapi, dan akhirnya saya pindah dari pepohonan bambu ke dalam kota. Pertama 10 ya guys, habis itu menjadi banyak. Kenapa? Karena saya pecah koloni dan saya kerjasama dengan pemburu lebah untuk memburu lebah yang ada di hutan lereng Merapi, dan kemudian saya ternak di perkotaan untuk panen madunya dan kita pecah koloninya.
seperti itu guys. Kalau memburu lebahnya itu bisa membedakan sengat dan non sengatnya gimana? Kadang kan kita Ya. asal aja gitu. Kalau membedakan sengat dan non sengat itu sudah kentara dari badannya. Kalau badan lebah sengat itu berwarna agak kekuningan, dan kalau lebah yang non sengat itu kita apa namanya, tangan kita masukkan aja, ini nggak menyengat guys, karena emang dia tidak menyengat. Kita masukkan kandang itu bisa dites gitu, tapi kalau yang sengat udah pasti nyengat, tangan kita udah langsung benjol guys. Jadi Iya. kalau yang sudah jago itu pasti sudah bisa langsung membedakan guys, karena kalau yang sengat itu tubuhnya gemuk, gede, segede lalat hijau. Kalau yang ini segede lebih kecil dari lalat. Iya, iya. Ya. Kecil-kecil sekali ya. Iya. Kalau sengat. Kalau madu yang dihasilkan sendiri itu tergantung banyaknya lebahnya atau gimana? Madu yang dihasilkan tergantung dari kekuatan koloni. Kalau koloni semakin kuat, maka pekerja akan semakin banyak dan akan semakin cepat mengumpulkan nektar, polen, dan pakan-pakan lebah lain dan propolis. Dan dengan vegetasi sekitar, kalau vegetasi sekitar mumpuni atau memenuhi, maka sumber nektar, polen, dan propolis akan mudah didapat. Tapi kalau minim, maka lebah akan bertahan semampunya. Dan tergantung dari cuaca juga. Kalau cuaca lagi ekstrim, hujan terus, itu lebah akan cenderung di kandang. Kalau musim kemarau atau yang panas, itu lebah akan semangat untuk mencari nektar. Berarti kalau di musim panas ini dibuka gitu atau gimana? Kalau pada saat musim panas, dia akan keluar masuk dari lubang entrance atau ini lubang. Oh, atau gate-nya tadi ya? Ya, Beda lagi? gate-nya ya benar. Nah, oke. Kalau perbedaan madu yang sengat sama non sengat tuh beda atau sama aja? Beda. Kalau yang madu yang non sengat itu antioksidannya itu cuman maksimal 20%. Tapi kalau yang non sengat, antioksidannya berdasarkan penelitian dari Dr. Agus Salim itu sekitar 80% di area, khususnya di area Klaten dan area Bantul. Jadi antioksidan dari kelanceng ini sudah sangat terbukti untuk mengobati berbagai macam penyakit, khususnya luka diabetes atau diabetes sendiri. Luka diabetes itu bisa dibersihkan dengan namanya NaCl dulu, nanti dilumuri dengan madu, akan sembuh dengan cepat. Kalau sudah habis 1 liter, lukanya udah kering, padahal lukanya sudah sangat parah, diamputasi, tapi dia sembuh total dikarenakan dioles madu kelanceng ini. Kalau boleh tahu kenapa tertarik untuk membudidayakan seperti ini? Karena satu, tidak menyengat, dan potensi bisnisnya sangat besar karena tidak menyengat. Karena everyone can breeding the bee. Artinya Jadi, adalah di sini menerima pelatihan untuk ini ya, membudidayakan gitu. iya, ini memang mau mengadakan pelatihan, tapi ya terkendala dengan pandemi. Kalau kemarin pelatihannya saya ya diundang oleh lembaga kehutanan UNS 2 kali, pada waktu UNS dan pada waktu penyuluhan di desa binaan UNS di KHDK Bromo, dan di UGM saya menyuluh di Wanagama atau hutannya UGM. Ya, kalau pelatihan sendiri sih belum pernah, pengen pelatihan sendiri nanti ya kemungkinan dalam waktu dekat pengen membuat pelatihan sendiri. Dan kemarin juga menyuluh di kawasan Belangwetan, Klaten Belangwetan itu dekat RSI. Jadi saya kalau bagi-bagi ilmu ya gratis gitu, tidak membayar. Ya. Kalau dikasih duit ya mau. Terus ini cara mengambil madunya untuk dimasukkan ke dalam sekumpulan madu gitu gimana, Mas? Mengambil panganan madu ya? Iya, kan biasanya untuk dijual gitu kan dibotolin gitu ya? Ya, dibotolin seperti ini. Nah, untuk dibotolin seperti ini itu membutuhkan kira-kira ya, kalau musim seperti ini membutuhkan ya 10 kotak. Soalnya jarang ya madu kalau musim seperti ini. Jadi kita memanen dengan masih manual. Misalnya seperti ini. Kita panen madunya yang seperti itu. Kita panen pakai tangan. Nanti
ini nah, seperti ini nanti kita ambil, kita peras manual pakai tangan, nanti habis itu baru disaring pakai penyaring plastik guys. Untuk pemerasan madu ini ada peralatannya, kain streaming ya. Kain streaming dari sablon. Ya. Kalau mungkin masih ada koloni, Ya. kita tutup seperti ini pakai kertas putih. Nanti koloninya bisa hinggap di kertas di sini. Nanti kalau sudah sudah semua, kita peras ininya, madunya. Udah nggak ada koloninya, kita peras seperti ini. Pakai plastik ya. Kalau bisa kaos tangan plastik ini. Nah ini aku coba madu hasil perasan langsung ini. Kita coba rasanya. Rasanya manis, agak kecut-kecut gitu ya, seger. Enak sekali ya Pak. Iya, enak. Ini untuk menambah, kalau Bapak untuk menambah stamina, bagus sekali. Ini khasiatnya 90% ya Mas Hendra ya. Antioksidanya hampir 90%. Ini malah justru bisa untuk obat. Setiap hari untuk masker juga lebih masker bagus. Bisa ya. anti jerawat. Jadi kelebihannya dari ternak lebah itu adalah kita itu nggak usah makan-makani, tapi kita cukup letakkan saja, dia akan bekerja dengan sendirinya seperti mesin otomatis. Nah, saudara-saudara, kita menjual kotak dengan harga 150 guys. Ini kalau beli sekitar lebih dari 10 kotak bisa nego. Ya seperti ini guys. Ini kalau di tempat yang bagus akan berkembang pesat guys. Ini harga 150.000, kotaknya sono keling dan lebahnya itu aktif, tinggal ditaruh saja, nanti menghasilkan madu secara otomatis. Ini guys adalah contoh sarang lebahnya, harganya 150 saja guys. Itu dengan propolis yang merah ini guys, jenisnya Tetragonula laeviceps atau Tetragonula species. Silahkan beli di sini, dan untuk pelatihan gratis guys, tidak membayar. Silahkan datang dan belajar beternak lebah di belakang Polsek Ceper guys. Ya, nanti bisa beli madu juga dari kami, yaitu madu Lanceng Ceper. Ini labelnya belum di itu ya guys. Belum ditempel. Ya. Kalau madu kita, kalau harga reseller kita per liternya 400 guys. Kalau harga konsumen langsung ecer itu 150. Kalau beli grosiran gede, misalnya 5 liter ke atas, kita langsung datangkan dari peternak besar atau yang ada di area hutan Jawa Timuran. Atau kita panenkan dari pemburu-pemburu yang ada di lereng Merapi guys. Dalam bambu yang akan dipindahkan di kotak, kita pecah dulu. Semoga koloninya super ya, bagus ya. Karena kalau di bambu ini kadang nggak bagus. Semoga ini super ya. Koloni super itu koloni yang bagus. Ya. Ini kita pecah dulu. Kalau Masih berapa? Iya. Kalau ibu udah biasa. Ya, ini ibu saya spesialis pemendahan koloni dari bambu ke kotak dan memang pemanenan harus madu. dibelah seperti ini. Kadang bambunya ada yang sulit, kadang ada yang tidak. Kalau yang sudah dibelah, yang diambil madunya sudah mudah dibelah. Ini belum, masih utuh toh, masih orisinil ini. Nanti kita
dibelah dulu ya seperti ini. Makanya kadang kalau sudah dipindah di kotak kita kalau ada matanya, ini seperti ini. Bisa dilihat ini Mbak, Azan, ada suara azannya. loh ini kalau seperti ini koloninya cuma biasa gitu. Kalau super mungkin sampai ke sini, ini isinya koloni. Ini ratunya seperti ini. Paling gede sendiri Iya, ya. yang ini. Kemungkinan koloni yang baru kita pindah itu ratunya baru sembunyi. Nah, kalau kotaknya kosong, di pinggir ini diberi plester dulu bolak-balik. Ini contoh yang kotak yang sudah isi tapi koloninya tidak bisa berkembang. Ada juga kita beri asupan lagi koloni yang ada di bumbung. Di bumbung ini tadi yaitu bumbung yang super belum dibelah. Ini ada telur mudanya yang ini telur tua. Ini makanannya namanya bipolen. Ini hasil madunya. Ini madu dari bumbung, hasil madu dari bumbung. Saya pindahkan ke kotak yang koloninya tidak berkembang. Nanti kotaknya kalau sudah kira-kira 1 minggu itu kita bisa bersatu di kotak yang tidak berkembang ini. Saya pindahkan ya, ini koloni yang anu dulu, koloni yang muda gitu, muda dulu. Saya pindah, diletakkan di sini ya. Ini ada telurnya, kita pindahkan. Nanti kotaknya itu nanti bisa menjadi koloni super namanya. Ya, Saya seperti ini sambil mencari ratunya. Sambil mencari ratunya. Itu telur ya? Ya, telur ini tua. telur tua namanya. Telur tua yang mau menetas. Iya, telur tua yang mau menetas sambil mencari ratu ya, Mbak ya. Ya, jadi untuk memperkuat koloni lemah untuk kita memperkuat koloni lemah menjadi koloni super gitu. ya, kita cari ratunya dahulu. Nah, Caranya gimana ya? Caranya nyari Iya. ratunya. Ya, ciri-cirinya apa-apa, ratunya ciri-cirinya ada nanti. ya. Ini saya Mohon maaf, hanya pantatnya agak besar, abdomennya. Iya, Ini loh, Koneng- saya koneng tak apa? ewangi golek. kadang di telur muda. Ini madu bercampur makanan ratunya, ini namanya bipolen. Yang ini kalau kita peras bipolen sama madu khasiatnya lebih bagus, jadinya kecut-kecut seger gitu. Ini saya kasihkan di depan pintunya masuk makanannya. Ini kita tinggal mencari ratunya. Ratunya. Hati-hati, nanti ratunya itu. Ya, ya lalu mencari ratunya. Yang paling penting mencari ratunya, guys. Tapi kalau ratunya nggak ketemu nggak apa-apa, nanti kita ambilkan. Ini sudah ada telurnya juga. Telur ratunya seperti ini. Ini ada telur ratu. Ini Mbak besar. Nah, ini telur ratunya, guys. Telur ratunya. Ini. Jadi kalau nggak ada ratu pun ada telur ratu yang besar. Ciri-ciri telur ratu itu lebih besar daripada telur reguler. Kalau ini telur reguler, ini telur ratu, guys. Ya, telur ratunya itu lebih besar, guys. Ini. Ya.
Sambil kita cari ratu yang sebenarnya, guys. Tadi nggak perlu takut, guys, kalau kehilangan ratu nanti, guys. Saya dipencet terus Di di sini, Bu. Ya. Sambil mencari, guys. Karena untuk menetaskan ratu itu butuh 21 hari. Kalau madunya kita panen, kasihkan di atas mangkok. Ini tolong Mas Hendra, Nah, sebentar, ratunya saya teliti dulu. diteliti dulu ini. Yang mana? Ini madunya disuntak di ini. Nanti bisa disaring, guys. Jangan sampai kena kotoran. Ya, sudah lumayan, nanti ini biar dibentuk lagi sama lebahnya. Jangan lupa kita telur-telur yang seperti ini kita masukkan. Mungkin sudah di sini di Ya, telur ini. sambil dilihat-lihat. Mencari ratunya. Ini telur ini saya tata di kotak, mungkin belum kelet sama kotaknya ya. Nanti semalam ini sudah ditata oleh prajurit-prajuritnya ini. Ini seperti lem, ditata sudah kelet dengan kotaknya ini. Satu malam sudah dikeletkan, ini sudah dibangun lagi sama prajurit-prajuritnya ini nanti. Kadang ratunya itu delik di sini, nanti keluar ya. Bisa dikasih contoh di kotak yang lain, Mas Hendra, ratunya. Ya. Ini belum kelihatan ratunya, koloninya. Di pintu ini nanti bisa menandai dia masuk. Kalau sudah ada sinyalnya ini, kalau masuk ini sudah ada propolisnya loh, ini kita kasihkan di depan pintunya. Nanti koloni-koloni yang di luar ini otomatis dia masuk sendiri ya. Terus ini kita tangkupkan lagi. Oh, disatukan. Bisa satukan lagi. Ini kita satukan. Besok ini Ya. ada koloninya lagi. Ya, ada koloni baru. Membuat koloni baru Ya. lagi. Ini seperti ini, kita pakai karet, nanti dia akan membentuk koloni baru nanti. Kita seperti ini, guys. Ya, kita karetin lagi. Nanti dia akan membentuk koloni baru pas musim kemarau. udah ya, musim kemarau nanti. Cukup kita karetin saja, guys. Seperti ini. Ya. Ini. Ya, Nanti dia akan masuk di sini juga. Nanti akan pecah jadi dua, masuk di sini dikit, di sini dikit. Ya, ini hasil madunya tadi yang dipanen. Hasil bambu jebakan atau bambu buruan. Ya, setelah ini kita bisa menjual bibit kelanceng ini dalam jangka waktu kira-kira seminggu. Dia sudah akan menata sarang dan membentuk sarang dan beradaptasi di dalam sarang baru. Nah, setelah 1 minggu itu bisa dipindah untuk keluar kota. Kalau ingin bagus lagi, dalam jangka waktu sebulan nanti koloni akan membentuk koloni yang kuat.
Jadi jangan khawatir guys, nanti kalau yang belum ada ratu nanti bisa dikasih telur ratu. Jadi beternak kelanceng itu sangat fleksibel dan tidak perlu khawatir apabila gagal-gagal. Nanti bisa didonor telur yang sudah mau menetas dari koloni lain. Terima kasih. Kita sudah Iya. menjual berapa kota Bu? Sekitar 5.000 kota ada. Ada. 5.000 kota. Iya, tergantung pesanannya. Pesanannya malah jauh-jauh. Di Bali, di mana lagi Mas Lombok. Hendra? Lombok, Malang, Sumatera. Lewat online. Ya online. Lewat online Website. ya. Kunjungi website kami Oh, di ada webnya. www atau Nah, www.madulebahkelanceng.com. Itu website kami. ya, ya. Ya Di lembaga teman-teman, ini, Bu. itu tadi penjelasan Anggota dari nomor. Mas Indra Masuk, dan juga ibunya. Ada mulai dari gimana memulai bisnisnya, kemudian caranya memindahkan koloni dan lain sebagainya. Nah, mungkin teman-teman semuanya yang pengen belajar membudidayakan lebah non sangat ini bisa nanti kontak langsung sama Mas Indranya, atau mungkin yang mau beli per kotaknya juga bisa, nanti aku kasih di deskripsi dari video ini. Oke, jadi sekian dulu video dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.